Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak Ustaz pada hari ini? Mudah-mudahan pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tahsin dan tahfiz kita, yaitu pertemuan 62 halaman yang ke-35. Seperti biasanya Ustaz akan bacakan beberapa potongan ayat, kemudian nanti Ustaz jelaskan poin-poin tajwid yang akan kita bahas pada pertemuan 62 ini. Bacaan ayat yang pertama kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu. Nah, pada potongan ayat ini coba antum perhatikan kata insan. Ada nun sukun, setelahnya ada huruf sin, insa. Ada nun sukun, setelahnya ada huruf sin. Jika ada nun sukun atau tanwin setelahnya ada huruf sin, maka hukum bacaannya disebut dengan ikhfa. Maka cara membacanya didengungkan, kemudian disamarkan, kemudian ditipiskan. Karena sin adalah huruf tipis. Maka cara membacanya, fa'ammal insanu. Jadi tidak jelas lagi bunyi nun sukunnya karena disamarkan. Bukan in. Jadi disamarkan bunyi nun sukunnya tersebut. Kita baca sekali lagi. Fa'ammal insanu. Nah, itu bacaan kita yang pertama. Yang kedua, fa'akramahu wa na'amahu. Nah, perhatikan ha dhamir yang ada pada kata fa'akramahu. Ada ha dhamir. Yang akan kita bahas pada ayat yang kedua ini yaitu mad silah sughra atau mad silah qasira, yaitu ha dhamir yang berharkat dhammah, yaitu fa'akramahu. Ha dhamir yang ada pada kata fa'akramahu berharokat dhammah dan tidak ada hamzah setelahnya. Kita perhatikan setelah hu tidak ada hamzah. Kemudian sukun sebelum, tidak ada sukun sebelum dan setelahnya. Maka mad silah qasirah ini atau mad silah sughra ini kita baca sepanjang 2 harokat sama seperti mad asli atau mad tabi'i. Kita baca fa'akramahu wa na'amahu. Nah, perhatikan, tapi cukup 2 ketukan. Kita baca sekali lagi, fa'akramahu wa na'amahu. Nah, itu bacaan kita yang kedua. Yang ketiga, fayaqulu rabbi akraman. Nah, perhatikan kata rabbi. Bi itu pada mulanya adalah mad asli atau mad tabi'i. Setelahnya ada huruf hamzah. Maka hukum bacaannya disebut dengan mad jaiz munfasil, yaitu dibaca panjang selama 4 harokat. Karena setelah mad ada hamzah yang berada tidak dalam satu kata, maka itulah yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Maka kata rabbi kita baca panjangnya 4 harokat. Kita baca bersama. Fayaqulu rabbi akraman. Kita baca sekali lagi. Fayaqulu rabbi akraman. Itu bacaan kita yang ketiga. Yang keempat, wa amma idza mabtalahu. Nah, perhatikan kata mabtalahu, setelah ma itu ada ba yang sukun. Ba adalah salah satu dari huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, ta, dan qaf. Ada ba setelah ma ada ba sukun yang terletak di tengah kata.
maka qalqalahnya adalah qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Maka pantulan huruf ba-nya itu ringan saja, jangan terlalu keras. Mabtalahu. Jadi ringan saja, bukan mabtalahu. Itu qalqalah besar namanya. Kita baca sekali lagi. Wa amma idza mabtalahu. Jadi mabtalahu. Jadi ringan saja pantulannya. Itulah yang disebut dengan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Nah, anak-anak ustaz semuanya, itulah 4 bacaan tahsin kita untuk hari ini. Adapun tahfiz kita yaitu surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Ustaz akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Nah, anak-anak ustaz semuanya, itulah pembelajaran tahsin dan tahfiz kita untuk hari ini. Silakan nanti disetorkan kepada guru tahsin dan tahfiznya masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.